Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar akuntansi kuliah ke-11 mengenai laporan keuangan. Sebelum kita mulai, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Laporan keuangan merupakan hasil pencatatan transaksi yang terjadi pada periode tertentu yang berguna untuk evaluasi dan perencanaan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Unsur-unsur dalam laporan keuangan, yang pertama ada laporan laba rugi. Lanjut ada laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi informasi tentang pemasukan atau pendapatan dan pengeluaran atau biaya dari transaksi keuangan suatu perusahaan dagang dalam suatu periode tertentu dan berfungsi untuk mengetahui laba atau rugi yang diterima perusahaan dalam periode tertentu. Informasi utama dari laporan rugi laba adalah profitabilitas perusahaan. Berikut ini adalah contoh dari laporan laba rugi secara sederhana. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama periode tertentu dan merupakan pelengkap atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan perubahan modal disusun ketika adanya kenaikan modal karena perusahaan menerima laba atau pengurangan modal karena perusahaan mengalami rugi, sehingga dapat diketahui modal akhirnya. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Neraca bermanfaat untuk mengetahui besarnya harta, utang, dan modal perusahaan pada periode tertentu. Berikut ini adalah contoh dari neraca secara sederhana. Laporan arus kas. Arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan. Selanjutnya, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau financial statement analysis adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterikatan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa hal ini dilakukan? Yang pertama, untuk menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang, dan menilai kekuatan serta kelemahan keuangan perusahaan. Laporan keuangan dan standar akuntansi. Laporan keuangan memberikan informasi posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau stewardship dan mempertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi sebagian besar pemakai, yaitu investor maupun kreditor. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK atau IFRS. Penerapan standar akuntansi keuangan untuk hal-hal yang bersifat material, yaitu pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan yang pertama memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Soal latihan.
Total aktiva 1 Januari 2002 adalah Rp100.000 dan pada tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp124.000. Selama tahun 2002 transaksi penjualan adalah Rp354.000 dengan membagi keuntungan pada tahun itu sebesar Rp4.000. Biaya operasi yang tidak termasuk harga pokok penjualan adalah Rp200.000. Total hutang 1 Januari 2002 adalah Rp40.000 dan pada tanggal 31 Desember 2002 adalah Rp55.000. Selama tahun 2002 tidak ada penambahan modal. Hitunglah pertama modal pada 1 Januari 2002 dan pada 31 Desember 2002 serta income pada tahun 2002. Yang kedua, hitunglah harga pokok penjualan pada tahun 2002. Mencari modal. Pada neraca per 1 Januari 2002, aktiva sebesar Rp100.000 dan hutang sebesar Rp40.000, sehingga total aktivanya adalah Rp100.000 dan total pasifanya adalah Rp100.000. Maka modal pada tanggal 1 Januari dapat dihitung dengan selisih antara total pasifa dikurangi dengan hutang, yaitu Rp100.000 dikurangi dengan Rp40.000, maka dapat hasil Rp60.000 sebagai modal untuk neraca per 1 Januari 2002. Selanjutnya untuk neraca per 31 Desember 2002, aktivanya adalah Rp124.000, sedangkan hutangnya adalah Rp55.000. Sehingga total aktiva Rp124.000 dan total dari pasifa adalah Rp124.000. Maka modal pada tanggal 31 Desember dapat dihitung dengan selisih antara total pasifa dikurangi hutang, yaitu Rp124.000 dikurangi dengan Rp55.000 sama dengan Rp69.000. Sehingga neraca per 31 Desember secara lengkap kita tuliskan sebagai berikut. Aktiva Rp124.000 sehingga total aktivanya adalah Rp124.000 dan hutang Rp55.000 dan modal Rp65.000 sehingga total pasifanya sama dengan total aktivanya, yaitu Rp124.000. Selanjutnya kita mencari harga pokok penjualan. Di soal diketahui dalam daftar laba rugi periode tahun 2002 penjualannya adalah Rp354.000. Harga pokok penjualannya belum diketahui sehingga laba kotornya juga belum diketahui. Biaya operasinya diketahui Rp200.000. Dari neraca 1 Januari dan neraca 31 Desember dapat dilihat adanya perbedaan jumlah modal yang yaitu meningkat dari Rp60.000 menjadi Rp69.000. Hal ini berarti terdapat sisa keuntungan sebesar selisihnya, yaitu Rp9.000 yang didapat dari 69 dikurangin Rp60.000. Pada tahun itu dibagi keuntungan sebesar Rp4.000. Jadi pada periode itu keuntungannya adalah Rp13.000, didapat dari Rp9.000 dari perubahan modal dan Rp4.000 dari keuntungan yang sudah dibagi pada tahun itu. Selanjutnya angka Rp13.000 itu kita letakkan pada laba bersih untuk mencari laba kotor dan harga pokok penjualan sebagai berikut. Laba bersihnya Rp13.000 sehingga penjualan sebesar Rp354.000. Kita mencari biaya operasi atau laba kotornya didapat dari Rp200.000 ditambah dengan Rp13.000 jadi Rp213.000. Dan untuk harga pokok penjualannya kita dapat mencari dengan cara Rp354.000 dari penjualan dikurangi dengan laba kotor sehingga harga pokok penjualannya adalah Rp141.000. Dan ini adalah kuisnya yang harus dikerjakan pada hari ini juga dan dikumpulkan pada hari ini juga. Dengan pertanyaan, hitunglah harga pokok penjualan pada tahun itu
dan buatlah income statement pada tahun itu, serta buatlah neracanya. The Motivation Action is the Basic Key to All Success by Pablo Picasso. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.